Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Masjid Pusaka Peninggalan Raja Selaparang yang ada di Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Masjid ini dulu pada masa Kerajaan Selaparang digunakan sebagai tempat berbicara agama oleh Raja Selaparang, dan dia berdiri masjid ini bersamaan dengan berdirinya Gubuk Peketangan sebagai cikal bakal Kerajaan Selaparang. Yang membangunnya tentu para mubalik atau para wali Allah yang berasal dari negeri Baghdad yang namanya Alam Dana atau Mangku Alam beserta murid-muridnya. Masjid ini dulu pada masa Kerajaan Selaparang diberi nama Masjid Darul Falak atau dengan julukan Masjid 44. Konon cerita masyarakat atau leluhur kami, masjid ini dibangun yang ke-44 di dunia. Selanjutnya masjid ini untuk mencetak generasi kadar-kadar yang selanjutnya menyebarkan agama di seluruh penjuru Lombok. Masjid ini kalau bentuk lama sebelum terbakar pada tahun 69 itu persis dengan masjid yang ada di Bayan, atau kalau yang ada di Jawa, masjid yang ada di Demak. Adapun keunikan daripada masjid ini, di dalam masjid ada batu yang berasal dari Baghdad yang ditanam oleh para wali sebagai simbol arah sholat, pengganti yang namanya kompas, supaya kita satu menuju yang namanya Ka'bah. Karena dulu tidak ada kompas, maka para wali ini menanam batu sebagai simbol arah sholat, supaya kita semuanya menuju ke Ka'bah. Nah, ketika terbakar masjid ini, hanya satu situs yang tidak ikut rusak, itu adalah batu yang ditanam oleh para wali tersebut. Nah, untuk mengembalikan bentuk daripada salah satu bagian keaslian pada masjid ini, di mimbar masjid ada tanah lereng Gunung Rinjani yang berwarna kuning dibalur. Karena masjid ini dulu tanahnya semuanya kuning. Jadi untuk mengenang masjid pada masa lalunya, maka dibalurlah tanah yang dibawa oleh para kiai, tokoh agama dari lereng Gunung Rinjani, lalu dibalur di mimbar masjid, sehingga di sana itu ada warna kuning, bukan cat. Jadi tanah kuning yang dibawa dari lereng Gunung Rinjani. Masalah ada kain putih atau kain kapan di sebagian tempat di mimbar itu sebenarnya hanya melambangkan supaya jangan imam sholat itu kejatuhan debu, sehingga tetap bersih dan suci tempat menunaikan sholat tersebut. Keunikan masjid kita juga di sini adalah masjid kita ini kalau sholat 5 waktu itu di luar, ya, di teras di sini, karena dipercayai kalau di dalam itu adalah para wali-wali Allah selalu menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi bisa juga dibuka pada hari-hari besar seperti hari raya, Jumatan, atau ketika jamaah-jamaah banyak tidak bisa menampung, baru dibuka di bagian dalam. Nah, sehingga sholat jamaah itu hanya di teras. Adapun juga dilakukan oleh masyarakat kita di sini juga ada acara-acara selamatan, ada hitanan, ada cukuran massal atau akikah. Sering masyarakat luar maupun masyarakat yang ada di desa Ketangga melakukan hal tersebut, tergantung daripada hajat-hajat mereka yang berziarah. Kenapa dikatakan Masjid Pusaka? Nah, setelah bubar Kerajaan Selaparang, masjid yang dulu bernama Darul Falak atau dijuluki Masjid 44
menjadi disebut Masjid Pusaka Desa Ketangga Selaparang. Kenapa seperti itu? Karena disinilah perjalanan panjang Raja Selaparang mengadar para generasi-generasi penerus untuk menyebarkan agama, sehingga masjid ini disebut Masjid Pusaka. Pusaka diartikan adalah pusat sejarah kerajaan. Jadi di sini adalah pusat daripada sejarah kerajaan, sehingga disemapkan di belakang saya ada mengatakan Masjid Pusaka Desa Ketangga Selaparang.